Hey, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, dosa membawa orang kepada kebinasaan, tetapi Yesus membebaskan orang dari kebinasaan. Dosa membawa orang kepada neraka, tetapi Yesus membebaskan orang dari neraka dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Yesus tidak datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang hidup, yang telah mati atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita, dan telah bangkit dari kematian, dan Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kita di dunia ini tidak membutuhkan rasul dan nabi. Yang kita butuhkan adalah juru selamat. Karena kenapa? Semua rasul dan nabi itu sudah menjadi almarhum, tapi Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dia berkata, "Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Oke? Jadi kita itu membutuhkan nabi dan rasul itu hanya untuk mendengarkan kabar keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Jadi kalau ada rasul dan nabi yang tidak memberitakan kabar keselamatan oleh Mesias, oleh Yesus, maka dipastikan dia adalah nabi palsu. Makanya Alkitab mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka tidak mengajarkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati-hati kepada nabi-nabi cabul, nabi-nabi yang mengajarkan untuk membunuh supaya masuk surga. Hati-hati, itu semua adalah nabi palsu, bukan nabi yang membawa kabar keselamatan. Karena kabar keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Oke, Sobat Waras, puji Tuhan, kali ini kita akan bahas kembali tentang Iran yang sepertinya akan jadi, sepertinya akan jadi, tapi belum pasti, baru sepertinya akan jadi, menyerang Israel. Dan yang uniknya, ternyata menurut Iran, perang melawan Israel itu adalah tugas agama. Kalau mereka mundur, itu bisa mendatangkan murka ilahi katanya. Wah, ini seru ya. Ini seru kawan-kawan ya. Oke, ini informasi lengkapnya akan kita simak bersama kawan-kawan. Dan jangan lupa support terus Pavel 88 Channel. Terima kasih. Hari ini kita belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa. Bagi sobat waras yang ingin mensupport Pavel, bisa mensupport Pavel dalam pelayanan yang sedang saya kerjakan lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan sementara di akhir video saya akan tunjukkan kepada saudara update dari pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Ini dia, dimuat oleh sindunews.com. Iran kobarkan perang lawan Israel. Anggap tugas agama mundur bisa datangkan murka ilahi. Ini baru dimuat hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Ini Iran terus mengobarkan perang melawan Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu. Teheran menganggap serangan terhadap Zionis sebagai tugas agama dan tugas nasional. Wah, tugas agama dan tugas nasional. Tentu ini tugas agama Islam karena Iran ini kan agamanya Islam walaupun alirannya sering dibenci oleh saudara-saudara yang beda aliran dengan dia. Juru bicara Korps Gada Revolusi Islam Iran Ali Muhammad Neini mengatakan bahwa Israel akan menerima respon tegas atas pembunuhan Haniyeh. Sedangkan Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa pembalasan dendam atas kematian Haniyeh merupakan tugas agama dan nasional. Wah, bayangkan, katanya itu adalah tugas agama dan nasional.
Haniyeh terbunuh saat mengunjungi Teheran untuk mengakhiri pelantikan presiden baru negara tersebut Mossad Pezeshkian. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan pemerintahnya agar tidak tertipu oleh perang psikologis yang digunakan Israel, Amerika Serikat, dan Inggris. Dia mengatakan bahwa taktik semacam itu bertujuan untuk menanamkan rasa takut di antara rakyat Iran dan memaksa mundur dari tindakan militer. Khamenei menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan dengan anggota Kongres Nasional Martir Kogiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Al-Quran memberitahu kita bahwa kemunduran non-taktis di bidang apapun, baik militer, politik maupun ekonomi, akan mendatangkan murka ilahi, kata Khamenei yang mengatakannya diunggah di X pernyataannya diunggah di X pada Rabu. Jadi itu menurut Al-Quran, kawan-kawan ya. Gimana nih kawan-kawan ya? Mundur ya. Ya berarti memang perang itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan gitu ya. Oke. Para martir melawan perang psikologi ini dengan mengobarkan dan perjuangan mereka dan menetralkannya. Lanjut Khamenei mengacu pada semua orang Iran yang bertempur dan menjadi martir selama perang Irak-Iran. Lalu sejak kemenangan revolusi Iran, mereka menggunakan berbagai metode untuk berusaha membuat bangsa kita takut pada Amerika, Inggris, dan Zionis. Imbudia seraya menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh menyerah pada tuntutan para hegemoni Barat. Pihak berwenang dapat menolak tuntutan jika mereka mengandalkan negara dan kemampuan mereka serta mempelajari tingkat kekuatan musuh yang sebenarnya, papar Khamenei yang dilansir Al-Mayadin pada Kamis 15 Agustus 2024. Pernyataan Khamenei muncul di saat ketegangan meningkat di kawasan Timur Tengah menyusul pembunuhan Haniyeh di Teheran. Iran dan Hamas menuduh Israel sebagai pelaku pembunuhan Haniyeh, namun rezim Zionis tidak mengaku maupun menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Jadi Iran ini maksa banget gitu loh supaya Israel itu mengakui, padahal sebenarnya pelakunya Iran sendiri ya. Jadi mereka untuk menutupi kejahatan mereka mencari kambing hitam ya. Dan Israel itulah kambing hitam ya buat mereka, supaya dunia itu membenci Israel, kawan-kawan. Ini jahat sekali Iran ini menurut saya. Iran menyatakan tapi itu kan tugas agama ya, gimana lagi ya kawan-kawan ya. Kalau mereka lawan Israel nanti mereka akan mendapatkan murka ilahi ya. Iran menyatakan respon terhadap agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya sudah siap dan tak terelakkan. Penasehat Khamenei Ali Samkhani mengatakan bahwa persiapan sudah dilakukan untuk pembalasan yang keras dan menghancurkan terhadap Israel setelah pembunuhan Haniyeh di Teheran. Proses hukum, diplomatik, dan media telah meletakkan dasar untuk menghukum berat rezim yang hanya mengerti bahasa kekerasan, tulis Samkhani dalam sebuah postingan yang dipublikasikan di X. Di sisi lain, media Barat telah menjadikan respons Iran yang salah sebagai senjata, menggambarkan sebagai rintangan yang mungkin dalam negosiasi Israel-Palestina yang jadi rupanya Iran ini benar-benar ingin melakukan serangan melawan Israel tapi entahlah tapi kawan-kawan, Amerika dan Israel dan sekutu-sekutunya sudah siap sih menghadapi ancaman dari Iran ini, kawan-kawan ya. Tapi sampai hari ini kita belum dapat kabar kapan Iran ini karena kata mereka bahwa melawan Israel itu adalah tugas agama ya. Jadi jangan heran kalau Islam ini mendukung Palestina, mendukung Iran karena memang tugas agama mereka. Jadi kalau Anda yang bukan Muslim sok-sok bela Palestina, Anda ini terjebak dalam
tugas agama mereka. Ini tugas agama mereka, jadi bukan tugas Anda ya. Gitu ya. Kalau tugas Anda itu berdoa supaya ada perdamaian, bukan berdoa supaya terjadi perang, ya kan? Tugas saya ya, saya berdoa supaya ada perdamaian, tetapi saya tetap ya mendukung kejahatan terorisme seperti Hamas dihancurkan. Tapi saya berdoa tetap untuk kedamaian, dan untuk damai memang terorisme harus dimusnahkan. Kalau nggak seperti itu ya tinggal mujizat Tuhan gitu loh. Gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak mau bermurah hati kepada mereka dan membiarkan mereka dalam jurang itu, ya udah lenyapkan saja sih menurut saya ya. Dan menurut mereka ya, kalau mereka mundur dari perang melawan Israel itu akan mendatangkan murka ilahi. Wah, jangan-jangan ya ketika Anda menyerang Israel, itulah murka bagi Anda, ya kan? Gitu kan? Karena siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan terkutuk, gitu kawan-kawan ya. Ya itulah yang dapat kita sampaikan saat ini, dan jangan lupa berikan komentar Anda yang waras. Gimana tanggapan Anda mengenai ancaman dari Khamenei ini ya? Dan simak terus Pavel 88 Channel. Salam waras, God bless you and bye-bye. Salam. Ya, puji Tuhan, kita juga sudah pasang meteran ya di lokasi gereja, dan tukang masih terus melanjutkan pekerjaan. Rencana besok sudah di triplek ya untuk plafonnya. Pagi bosku. Nah, ini dia ya. Jadi rangkanya sudah ready. Tinggal mau di besok triplek ini besok. Iya. Besok ya? Besok sudah mulai triplek ini. Ini update-nya ya. Tinggal triplek berapa lembar? Sudah kasih tadi sama patukan. Oh. Pak Giran. Pak Giran ya. Sekitar 70 lembar kayaknya. Iya. 70 lembar. Angkanya sudah jadi. Tinggal di triplek. Thank you.